Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Ngemil, bertemu lagi dengan kami dari Dapur Kue Bu Ena. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana sih sumber daya di Dapur Kue Bu Ena. Selain itu, kita juga akan berbincang-bincang dengan owner dari Dapur Kue Bu Ena. Di sini juga ada saya Nurul dan ada sahabat saya Afidatul Makfiro. Oke. Halo Kak Afi, gimana sih kabarnya? Sehat? Sehat alhamdulillah. Oke. Nah, tanpa basa-basi kita bakal langsung aja nih ngobrol sama owner dari Dapur Kue Bu Ena. Ada Ibu Rosita Rosalina. Halo Ibu. Halo. Nah, Ibu gimana nih kabarnya, sehat atau gimana nih Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Nah, di sini Ibu kita akhirnya berkunjung lagi ke home produksi dari Dapur Kue Bu Ena. Di sini setelah melewati PO ke-6 ya Bu ya, pertemuan ke-6, dan ada mungkin ya pertemuan-pertemuan di luar itu. Di sini kita akan membahas tentang sumber daya nih Bu ya di Dapur Kue Bu Ena, baik itu dari SDM-nya atau dari peralatan dan lain segala macamnya. Karena nih ya teman-teman, bahwa di Dapur Kue Bu Ena ini setelah melakukan penerapan dari bisnis digital itu luar biasa nih Bu. Sebelum kita cerita nih ya Kak Afi ya, kita mau ngebahas dulu nih dari ibunya nih. Gimana sih Bu perasaan ibu setelah 6 bulan, lama banget. Setelah 6 pertemuan ini Bu, 6 kunjungan, 6 kali PO, dan setelah promosi yang dilakukan, apakah ada peningkatan atau tidak? Apa yang ibu rasakan Bu? Ada peningkatan sih. Ada peningkatan. Dari apanya nih Bu? Dari penjualan. Oke, ada peningkatan dari penjualan kata ibu. Di setiap PO-nya berarti ya Bu ya ada peningkatan. Dan kalau PO juga sih banyak di luar PO. Di luar PO juga banyak. Oke, ternyata nggak cuma saat PO ya, di luar PO juga banyak ya Bu ya. Oke. Nah Bu, kan kita itu di sini produknya makanan ya Bu ya. Dengan dimunculkannya, dilakukannya penerapan bisnis digital ini atau digital marketing ini, Ibu melakukan inovasi baru ya Bu ya, dengan mengeluarkan beberapa produk nih. Kayak sebelumnya Ibu kalau salad buah nih ya Bu ya, kan dari awal tuh rame banget ya, sampai sekarang masih ada nih customer pecinta salad buah. Gimana sih Bu menurut Ibu dari produk-produk kayak yang baru tuh brownies lumer kan ya, terus ada lagi puding ditrenin lagi, ada tiramisu kayak gitu. Apa sih Bu harapan Ibu ke depannya? Mau ngeluarin lagi produk baru, terus meningkat lah penjualannya. Wow. Terus berinovasi. Makin banyak nanti ya produk-produk dari Dapur Kue Bu Ena nih. Iya betul banget. Jadi teman-teman terus pantengin Instagram Dapur Kue Bu Ena tentunya. Oke, di sini kita udah ngobrol-ngobrol. Ternyata ada peningkatan ya, Kak Afi. Banyak banget peningkatannya tadi Iya, kata betul. ownernya. Ada banyak peningkatan dari penjualan, baik PO melalui admin ataupun tidak. Karena di sini apakah ada reseller Ibu? Ada sih. Ada. Ada reseller ya teman-teman. Jadi kita juga masih open ya Bu ya, open reseller, apalagi mau lebaran nih, cepet-cepet pesen kue gitu ya. Nah Ibu, terlepas dari itu kita akan bahas nanti tentang reseller, asisten, dan SDM-nya. Di sini kita akan membahas tentang hasil dari penerapan bisnis digital tadi Ibu, yang sebelumnya setelah dilakukan pertemuan ke-6 kali, melakukan promosi ya Bu ya, dengan berbagai macam promosi, ternyata hasilnya positif Bu. Karena kami sebelumnya telah melakukan analisis pasar terkait promosinya, terkait produksi, analisis produk apakah enak atau enggak, reviewnya, pelanggan sukanya yang mana gitu. Ternyata mereka suka dengan produk-produk yang Ibu tawarkan, Ibu jual. Karena yang pertama faktornya harganya murah, yang kedua mencakup semua kalangan, produknya enak katanya gitu, pas di mulut dan pas di kantong gitu. Jadi mereka pada suka Bu gitu. Nah hal ini berkaitan dengan promosi tadi, bahwa setelah kami melakukan riset melalui link Google Form itu, kami melihat ada 63% kenaikan dalam usaha Ibu. Boleh tepuk tangan dulu pemirsa. Iya. Jadi
ada 63,9% pelanggan baru dari dapur kue Bu Na kayak gitu. Nah, di sini kita juga akan membahas tentang strategi apa sih ke depannya untuk diterapkan di dapur kue Bu Na ini agar semakin berkembang, semakin maju, semakin sukses gitu. Nah, sebelumnya mau nanya dulu nih ke ownernya sebelum kita bahas di Kak. Mau nanya dulu, menurut Ibu dari pengelolaan sumber daya di Ibu, dari pengelolaan ini Ibu sempat keteteran atau gimana nih Bu? Sempet sih. Boleh diceritain? Keteterannya kalau misalkan pesanan buat jam 6 pagi ya. Kalau buat jam 6 pagi kan otomatis nggak tidur, begadang. Terus kerja sendiri juga. Nah, itu yang bikin keteteran kalau pesanannya buat jam 6 pagi. Oke. Jadi keteteran kalau buat orderan pagi ya. Apalagi jam kan 6 dia pagi. sendiri ya Ibu. Iya. Walaupun ada yang ngebantuin juga Ibu ya, nggak kerja sendiri. Cuman kalau untuk cuman ngebantuinnya nggak full karena untuk kalau makanan kan sensitif ya Bu ya, beda tangan beda rasa itu. Jadi dan Ibu tuh makanannya enggak didiemin lama, jadi nggak diproduksi dari kapan dijual gitu, enggak, karena Ibu itu mementingkan kualitas dan rasa ya Bu ya. Jadi harus benar-benar fresh dan baru gitu. Iya betul. Nah, selanjutnya kita lempar nih ke Kak Afi, gimana sih Kak Afi? Nah, jadi di sini kita untuk menerapkan dari analisis yang sudah kita lakukan, maka kita akan menerapkan e-bisnis ini untuk meningkatkan efektivitas sumber daya, semua sumber daya yang ada di dapur kue Bu Ena ini gitu. Nah, sumber dayanya mencakup apa aja sih Ya, Kak? jadi ada sumber daya Manusianya baik dari Iya, jadi ada sumber daya manusianya juga kan, karena meliputi pekerja-pekerja juga kan. Jadi pekerja untuk si ibunya gitu. Terus ada sumber daya, ada peralatan gitu. Dan investasi. Kan alat merupakan benda yang diinvestasikan ya Bu ya, karena nggak cuman beli langsung habis masa pakainya ya kayak Iya. gitu. Oke. Nah, kita di sini bakal ngebahas tentang merujuk pada tadi hasil dari analisis yang sudah kita lakukan. Iya. Nah, tadi kan kita kata Kak Afi ya Kak ya, mau bikin e-bisnis, menerapkan e-bisnis. Kalau kemarin digital marketingnya aja nih Bu, sekarang kita mau ngebahas tentang e-bisnisnya nih. Kita coba masukkan, dioptimalkan di media sosial. Karena kan ini peluang bagus. Jadi emang di dapur kue Bu Na itu ya Bu ya, semuanya peluang. Semuanya bisa jadi peluang ya. Betul. Karena bentar lagi lebaran. Nah, dan kita sendiri sudah menjadi testimoni bahwa kue keringnya sangat enak, sangat enak, bintang 10 ya. Sangat ramah gitu, ramah di lidah. Nah, dengan itu kita akan melakukan penerapan e-bisnis dengan cara melakukan penjualan online pada produk yang bisa dijual secara online. Karena dapur kue Bu Na ini memiliki produk yang banyak sekali ya Bu ya. Menurut Ibu kira-kira yang bisa dijual online, bisa dikirim keluar kota, itu produk apa aja sih Bu? Paling kue kering ya. Kue kering. Kue kering, apalagi ini mau lebaran ya Bu ya, cocok banget kayak gitu. Jadi insya Allah kita akan mengoptimalkan pada penjualan kue kering nanti di TikTok Shop, atau nanti kita coba di Shopee untuk penjualannya seperti itu. Nah, untuk sarannya karena dari hasil analisis tadi Ibu, kita sudah melakukan perhitungan-perhitungan dilihat dari kondisi penjualan yang semakin banyak, karena tiap hari Ibu juga produksi ya Bu ya, tiap hari produksi, tiap hari jualan di sekolah, karena Ibu juga membuka kantin di sekolah. Lalu ada juga kerjasama ya Kak ya, Iya. dari kerjasama dari reseller. Banyak reseller juga ya kan. Iya betul, ada banyak reseller. Selain itu juga Ibu ada menitipkan produk ya Bu ya di Masjid Darul Tauhid. Di luarnya itu kan banyak banget yang jualan ya Bu ya, di outletnya Ibu juga menitipkan produknya, ada salad buah dan teman-temannya di sana. Jadi kalian warga Gerlong bisa beli di sana ya. Ini selingan aja ya Kak ya, biar gak tegang. Oke. Nah, untuk sarannya Ibu, di sini kan produksinya banyak ya Bu ya, bermacam-macam. Mungkin kedepannya mudah-mudahan
dapur kue Bu Ena lebih berkembang dan mungkin nanti bisa punya pegawai ya Bu ya. Amin ya Bu ya. Mungkin bisa punya pegawai ya kayak ya Harusnya Kak. banyak pegawai sih ya. Iya, Karena kan ini- sudah semakin membludak pesanannya ini. Iya, amin, kita aminkan. Semoga kedepannya punya pegawai. Walaupun di sini masih cuman sama ibu, mungkin ngadoninnya, mungkin asisten cuman pengemasan ya Bu ya. Nih ibu kalau yang ngebantuin di rumah itu ngebantuin produksi langsung atau pengemasan dan sebagainya macam. Paling pengemasan. Paling pengemasan ya Bu. Oke, ada berapa orang Bu yang ngebantuin? Satu. Satu. Oke ya, yang ngebantu pengemasan aja. Karena mungkin kalau dari produksi langsung takut rasanya beda ya Bu ya. Karena tadi kan kalau Iya, bungkus-bungkus itu kan kalau Iya. cuman packing masukin terus kan iya. Iya betul. Jadi cuman pada saat pengemasan saja ya di situ. Ibu juga punya asisten. Itu saran dari kita yang pertama karena membludak terus Bu. Mudah-mudahan kedepannya bisa nih ditambah gitu ya. Ada pegawai, ada asisten. Karena sebelumnya ibu juga sempat ngeluh nih ya teman-teman. Aduh asisten kemana? Katanya kayak gitu. Karena capek ya Bu ya banyak. Tapi senang juga karena sekarang dapur kue Bu Ena nggak cuman di situ-situ aja, udah banyak gitu ya cangkupannya kayak gitu. Yang kedua mungkin kita mau nanya dulu nih Bu sebelum ngasih saran. Kalau dari peralatan nih Bu, peralatan Bu, apakah kayaknya saya kurang ini deh, butuh ini deh gitu. Ada nggak Bu? pengen open gede. Pengen oven gede. Oke. Heeh. Pengen open gede sih. Biar apa Bu? Biar cepet Nge-oven produksinya. Heeh. Jadi sekali ngebakar kan bisa dapat banyak. Nah, jadi selain ibu membutuhkan SDM, yang kedua butuh oven yang besar ya Bu ya untuk meningkatkan produksi dalam pembuatan kue ya Bu ya. Oke. Nah, berarti kedepannya mudah-mudahan ibu bisa menambah oven. Kita aminkan bersama. Iya. Mudah-mudahan ibu kedepannya bisa butuh oven, berarti ibu juga harus meningkatkan dari segi peralatan ya Bu ya, menambah dari segi peralatan. Pengen mixer gede juga. Pengen mixer Soalnya gede. kepikiran pengen bikin roti. Oke. Pengen ngeluarin produk roti juga gitu kan. Cuman kendalanya open sama mixer. Kalau mixer ini kan harus yang gede. Iya. Oke, kayak gitu ya Kak. Jadi ibunya ini butuh yang gede-gede ya Kak ya. Iya, butuh yang gede-gede. Butuh yang gede-gede. Gitu. Jadi tadi dari harus ada peningkatan dari sumber daya manusianya ya. Harus mungkin ditambah asisten ibu ke depannya yang bisa langsung terjun. Nah itu susah nyarinya. Susah nyari asisten ya Bu ya. Susah. Soalnya apa ya? Lelet. Nggak suka yang lelet. Harus gercep ya Bu. Soalnya kan kita ngejar waktu, makanya kerjanya harus cepat. Oke, jadi sini yang mau daftar silahkan di sini. Di bawah ini ya. Syaratnya jangan lelet gitu ya Bu ya. Harus kerja cepat. Iya betul. Nah, karena ibu juga sempat memiliki asisten ya Bu ya. Namun karena ada suatu kondisi jadi berhenti karena ada keperluan lain seperti itu. Nah, tadi SDM, peralatan. Nah, sekarang kita mau bahas soal sesuatu yang sensitif ya Kak ya. Sensitif apa nih Kak? Sensitif nih Kak. Sensitif nih dari pengelolaan keuangan. Nah, dari pengelolaan keuangan Bu, sejauh ini apakah ada kendala atau tidak? Kendala gimana maksudnya? Misalnya, aduh, ini pesanannya makin banyak nih. Nah, Ya, gimana? iya, emang ada kendala. Kendala. Gimana nih? Butuh modal dingin sih. Butuh modal dingin. Cuma nggak ada izin dari Pak suami, jadi bingung juga. Oh iya, betul. Jadi kita sekarang menuju kepada konsep syariah. Begitu ya. Jadi di sini ibu di dalam pengelolaan keuangan juga sejauh ini masih aman ya Bu ya. Cuman kalau misalnya ada orderan yang membludak besar, Sudah mulai keteteran ya. iya, Keteteran di modal. keteteran di modal karena itu. Dan kalau misalnya untuk peminjaman juga selain dari perizinan, ibu juga mungkin nanti mempertimbangkan pada ini ya Bu ya. Kan sifat makanan yang nggak pasti ya Bu. Jualan itu kan nggak pasti. Ada ramenya, ada enggaknya. Nah, ini juga mungkin jadi pertimbangan ibu ya Bu ya. Iya. Kayak gitu. Nah, Kavi ada yang mau disarankan kepada ibu?
enggak sih. Oke, dari Kak Afi nggak ada. Jadi mungkin itu aja Ibu saran yang bisa kita berikan. Tapi sejauh ini udah sangat luar biasa. Ibu sendiri dibantu dengan asisten pengemasan dengan produksi yang begitu banyak ya Bu ya, bisa sampai ratusan. Setiap PO Iya. juga. Jadi ada peningkatan setiap PO, tapi Ibu masih bisa memberikan hasil produknya yang terbaik, selalu fresh gitu. Jadi kita ucapkan terima kasih kepada Ibu karena selalu menghasilkan produk-produk yang mampu kita nikmati. Gitu. Kayak gitu, mungkin gitu aja Bu ya. Saran dari kita yang pertama tentang mungkin sumber daya manusia yang harus ditingkatkan, lalu ada peralatan mungkin sebagaimana yang tadi Ibu udah sampaikan juga. Ternyata butuhkan nih alat-alat yang besar untuk partai-partai ya Bu ya, pembelian partai yang banyak, dan ada inovasi untuk membuat roti. Ini dapur kue Bu Ena, jadi nanti ada produk baru roti gitu. Lalu setelah itu dari segi modal ya Bu ya, betul, karena produksinya semakin banyak otomatis butuh pendanaan yang semakin tinggi juga ya Bu ya. Cuman ada kendala intern sehingga Ibu harus mengoptimalkan dari pemutaran uang dari penjualan yang sekarang ya Bu ya. Nah, gimana sih Bu cara Ibu ngebagi-bagi itu? Apa ya? Ya misalkan kita dapat nih hari ini langsung dibeliin lagi bahan. Jadi nggak ditaruh dulu uang, nggak. Jadi hari ini dapat, kita lihat bahan yang nggak ada apa, beli. Gitu. Jadi nggak nunggu. Biasanya kan uang kalau ditaruh gitulah ya, banyak kebutuhan ya, apalagi punya anak. Jadi kalau misalkan sekarang dapat, langsung beli bahan yang nggak ada apa nih, gitu. Kayak gitu aja sih tiap harinya. Jadi dari hasil penjualan itu langsung dijadiin ke bahan lagi gitu Bu. Setidaknya besok masih bisa produksi gitu terus ya Bu ya. Nah, betul sekali. Karena Ibu juga udah matang ya, udah berpengalaman juga, pengalamannya banyak. Jadi di saat ada uang langsung dibelikan bahan ya. Karena bahan nantinya jadi uang juga. Jadi semakin banyak bahan bisa semakin banyak juga menghasilkan produk ya Bu ya. Gitu. Keren ya, ilmu baru ya Kak untuk kita. Tetap berputar ya. Tetap berputar. Dengan Jadi adanya bisa terus berputar gitu. gitu. Karena untuk di usaha makanan ya Bu ya, terutama apalagi berjualan, itu kondisi pasarnya tidak pasti ya Bu ya. Kadang ramai, kadang tidak gitu. Kadang ada pesanan, kadang tidak. Itu adalah tantangan dari seorang pedagang atau yang ngejual produk, terutama makanan. Karena sifat makanan yang mudah basi ya Kak. Iya. Kalau basi nggak bisa iya, dibesokin gitu. Nah, kalau basi kan mubazir ya Bu ya. Tidak dapat nilai juga. Nah, maka dari itu Ibu mengoptimalkan itu seperti itu. Oke, dari Ibu ada yang mau disampaikan dulu Bu sebelum kita tutup? Gak ada. Oke, gak ada katanya gitu. Oke, Ibu terima kasih banyak atas waktunya. Semoga kedepannya kita bisa berkunjung lagi ya, merepotkan Ibu lagi. Ibu selalu sehat dan semoga usahanya semakin lancar, semakin maju, semakin bertambah, resellernya semakin meningkat ya. Semoga tadi yang diinginkan peralatan yang besar-besar semoga bisa terbeli ya Bu ya. Ya, amin. Oke, teman-teman, mungkin segitu aja berbincang-bincang kita dengan owner dari Dapur Kue Bu Ena. Tadi saran sudah disampaikan dan Ibu juga menyetujui ya Bu ya, dan mengiyakan bahwa iya betul butuh penambahan dari sumber daya manusia, dari alat dan dari pendanaan seperti itu. Kita doakan semoga kedepannya Dapur Kue Bu Ena bisa lebih maju dan berkembang. Oke. Amin ya. Oke, mungkin penutupan dari Kak Afi boleh? Oke, jadi sekian bincang-bincang kami dengan owner Dapur Kue Bu Ena. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.